Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devita Fuliakmal dari kelas 12 IPS 4. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang masa pemerintahan B.J. Habibie di Indonesia. Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Baharudin Jusuf Habibie atau yang kerap disapa Bapak B.J. Habibie merupakan Presiden Republik Indonesia yang ketiga dengan masa jabatan mulai dari 21 Mei 1998 sampai dengan 20 Oktober 1999. Bapak B.J. Habibie diangkat menjadi Wakil Presiden pada tanggal 14 Maret 1998 untuk mendampingi Presiden Soeharto. Namun, hanya beberapa bulan setelah beliau menjabat, gejolak politik tak bisa dihindarkan dan mencapai puncaknya. Presiden Soeharto yang sudah menjabat selama puluhan tahun akhirnya lengser dengan pengunduran dirinya pada 21 Mei 1998 yang kini dikenal dengan peristiwa 1998. Setelah pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia, Bapak Soeharto menyerahkan kekuasaannya kepada wakil presidennya yaitu Bapak B.J. Habibie. Dalam buku berjudul Sistem Politik Indonesia Era Reformasi yang diterbitkan pada tahun 2007, karya Budi Winarno, pemerintahan B.J. Habibie dianggap sebagai pemerintahan yang kurang kuat dalam menghadapi reformasi. Kurangnya dukungan komunitas politik membuat pemerintahan pada masanya mengalami berbagai praktik kekerasan, disintegrasi sosial, dan rapuhnya legitimasi kekuasaan yang ia pimpin. Masa pemerintahan Habibie dianggap sebagai masa transisi. Mengapa? Karena pada masanya adalah masa yang sangat rawan. Dilansir dari buku Sejarah Indonesia Modern yang diterbitkan pada tahun 2005, meski banyak menerima tekanan dari berbagai sisi, pemerintahan pada zaman Habibie dinilai sangat baik. Selama 17 bulan menjabat, Habibie menjamin adanya masyarakat yang lebih demokratis, terbuka, dan adil. Bapak B.J. Habibie tetap berusaha untuk membangun kembali Indonesia lewat beberapa keputusan penting yang dikeluarkannya. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Bapak B.J. Habibie dalam bidang ekonomi dalam rangka untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia. Yang pertama ada merekapitulasi perbankan, yang kedua melikuidasi beberapa bank yang bermasalah, yang ketiga menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang awalnya berkisar 15.000 menjadi 10.000 bahkan mencapai 6.500. Yang keempat, mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan oleh IMF dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pada bidang politik, yang pertama, memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Yang kedua, membentuk 3 undang-undang demokratis. Yang ketiga, menetapkan 12 ketetapan MPR. Yang keempat, mencabut larangan berdirinya Serikat Buruh Independen. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, melakukan pemisahan Polri dan ABRI. Berikutnya, dalam bidang hukum, yang pertama, melahirkan 69 undang-undang. Yang kedua, penataan ulang struktur kekuasaan kehakiman. Yang ketiga, pembongkaran watak hukum Orde Baru, baik berupa undang-undang, PP maupun peraturan menteri. Peristiwa penting yang terjadi pada pemerintahan B.J. Habibie. Yang pertama ada pelaksanaan pemilu pada tahun 1999 sebagai bentuk menguatnya demokrasi. Yang kedua ada pembebasan tahanan politik. Yang ketiga lepasnya Timur-Timur dari Indonesia. Yang keempat adanya kerusuhan dan gerakan separatis. Kasus lepasnya Timur-Timur dari Indonesia mendorong beberapa pihak yang tidak puas dengan pemerintahan B.J. Habibie semakin giat untuk menjatuhkannya. Upaya ini akhirnya berhasil saat sidang MPR tahun 1999, Habibie memutuskan untuk tidak mencalonkan diri lagi sebagai presiden
setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR.